Secara garis besar, Mas, kehidupan manusia itu apa sebenarnya? Kehidupan manusia. Nah, intinya kehidupan manusia itu adalah ketuhanan yang ingin mengalami dualitas. Ketuhanan. Yang ingin mengalami dualitas. Kesadaran kan utuh kan, non dualitas kan. Ketika dia tidak bergerak sebagai ombak, dia tidak bisa mengalami dirinya sendiri sebagai dualitas, sebagai panas dingin, positif negatif, sebagai Hitam berkebalikan putih. hitam putih, apapun itulah. Jadi saling berkesinambungan. Jadi identitas kita itu ganda, sebagai ketuhanan sekaligus sebagai individual. Identitas kita sebagai kemanusiaan sekaligus sebagai ketuhanan. Ini nggak bisa dipisah. Kita manusianya ya memang manusia, benar kan? Benar. Kalau Mas Rosi tak tanya, Mas Rosi manusia bukan? Ya pasti manusia. Pasti manusia. Tercerahkan apapun, orang itu tetap sisi kemanusiaannya tetap ada. Benar. Nah, yang biasa dilakukan oleh orang spiritual adalah berusaha memusnahkan kemanusiaannya dan lompat bypass langsung ke spiritual. Paham artinya? Jadi akarnya itu belum ada, dia langsung loncat ke langit. Enggak bisa. Pasti kayak apa ya? Merasa kayak terpisah, kayak hanya sebatas fenomena, bukan nomena. Nah. Jadi kita perlu masuk ke dalam kemanusiaan kita secara total. Kemudian akarnya akan tumbuh ke bawah, kemudian dahannya akan naik ke atas, ke langit. Jadi apa yang dalam di tanah juga akan tinggi di langit. Jadi kita perlu mengalami neraka terdalam dan surgawi paling tinggi. Istilahnya. Kalau di ajaran tantra. Tantra ya. Itu. Jadi kita perlu merasuk ke dalam tubuh kita, dialami total sensasi tubuhnya. Biasanya kan orang kan membenci tubuhnya kan. Kayak, oh ini bukan bagian spiritual. Tubuhku harus apa namanya? Biasanya spiritual identik dengan masokis, penyiksaan tubuh. Itu spiritual. Biasanya orang salah pahamnya di situ. Dia berusaha membuang sisi kemanusiaannya, berusaha kayak apa ya? Intinya kayak siransana, duduk yang berdiri yang kepalanya di atas, itu menyiksa tubuh. Kita nggak bisa tercerahkan hanya dengan kita jempalik 5 menit kepalanya di bawah. Mungkin pikiran kita akan kosong, tapi sebabnya beda. Kenapa kok dengan cara kita berdiri kepala di bawah, kaki di atas selama 5 menit, kok bisa pikiran kosong? Karena aliran darahnya itu ngalir ke bawah, kemudian akan pembuluh darahnya kemungkinan akan pecah, saraf-sarafnya akan buntu, kemudian pikiran akan kosong. Tapi kosongnya itu bukan kosong yang selama ini diidentikan dengan pencerahan, tapi adalah kosong tumpul. Kosong yang selaras dengan kebodohan, bukan ambiar, kosong yang keberlimpahan. Malah jadi ambiar. Ambiar, pasti ambiar. Makanya jangan menolak tubuh. Jangan menolak ego, tapi dirangkul saja egonya. Karena ego hasilnya nggak ada. Oke. Nah, ini bicara tentang spiritual dan tadi ketuhanan. Nah, orang ini kan susah membedakan antara spiritual dan ketuhanan. Coba jelaskan, Mas Riko. Nah, sekarang tak tanya. Menurut Mas Rosi, spiritual itu apa? Kalau secara pribadi, spiritual itu adalah tata cara untuk menembah ke Tuhan. Kalau menurut saya seperti itu sih. Kita membangun koneksi dengan Tuhan. Benar. Berarti dalam pengertian saat ini kita belum terkoneksi dengan Tuhan. Kadang terkonek, kadang tidak. Mungkin ya. Kalau sampean nggak connect, sampean nggak bisa nafas. Oh gitu. Nggak bisa hidup. Ya kan? Istilahnya kayak gini. Kita itu mengira Tuhan itu terpisah dari diri kita. Padahal Tuhan itu melingkupi, atau ketuhanan itu melingkupi seluruh manusia, seluruh alam. Seluruh alam. Artinya dia imanen, sekaligus transcendent. Dia ada di dalam, sekaligus melampaui apa yang ada di dalam. Makanya nggak ada luar dan dalam. Makanya ketika kita perlu pemahaman yang benar. Spiritual itu aslinya adalah ini. Kita sudah berada di garis finish, cuma lupa. Paling gampang adalah kenapa kok area spiritual ini cenderung area-area yang dicari orang. Karena apa? Karena ketika kecil kita merasa tidak lengkap. Oke, kita merasa ada sesuatu yang kurang nih dengan diri kita. Nggak utuh, kita merasa nggak utuh.
Karena mungkin saat dikandung atau saat pola pendidikan dengan keluarga, sekolah, dan lain-lain. Dan ketika tumbuh dewasa, kita berusaha menutupi rasa tidak lengkap ini dengan harta. Iya kan? Pasti ada lah kita merasa tidak lengkap atau merasa ada yang Kurang. bolong lah. Kayak bola tapi kok bolong, dan itu perlu diisi. Dan ketika itu semakin diisi, semakin terasa bolong. Itu pasti kalau kita jeli, kita pasti merasa ada kita tidak utuh, dan kita mencari keutuhan dengan cara kita menikah. Kita Mencari berusaha pasangan. mencari pasangan dengan harapan, oh setelah menikah aku pasti utuh. Which is enggak lah. Setelah menikah ya tetap kerasa bolong. Ada yang tidak lengkap. Oh berarti hartaku kurang. Kemudian kita mencari harta. Setelah hartanya banyak, ternyata masih bolong. Kira-kira opsi apa lagi yang ada? Kita akan mencari Tuhan dengan harapan Tuhan mampu menutupi rasa Kebolongan. tidak utuh ini. Dan itu tidak akan terjadi karena kita masih mencari. Yang pertama kita mencari materi, kita mencari pasangan. Selanjutnya pencarian itu bergeser ke sisi ekstrim lain, yaitu mencari Tuhan, which is sama-sama pencarian, cuma beda objek. Nah kita hanya bisa menemukan ketuhanan yang adalah diri kita sendiri yang terdalam adalah ketika pencarian berhenti. Oke, ketika pencarian berhenti. Pencarian hanya bisa berhenti ketika lubang itu disadari. Itu Ketika rasa iya. tidak utuhnya ini disadari. Ketika disadari ya udah selesai. Makanya pencerahan Buddha ataupun Ramana hanya bilang pencerahan itu adalah ketika saya berhenti mencari. Berhenti mencari. Bukan mendapatkan suatu pengalaman yang seperti ketemu ini atau ketemu Buddha, ketemu Gautama atau ketemu Nabi Musa atau ketemu cahaya. No, pencerahan adalah ketika kita berhenti mencari dan mengalami ketuhanan yang imanen. Imanen. Saya pernah Mas merasakan ini. Coba nanti Mas mungkin bisa menjawab ya. Jadi saya itu pernah di satu kamar tak gelapin ya. Saya itu memang bukan anak orang kaya ya, tapi ada satu hal yang menggelitik hati loh. Secara finansial kita nggak pernah kekurangan ya. Mulai dari sandang pangan dari kecil nggak pernah kekurangan. Tapi kok ada yang aneh ya, karena di sana waktu itu saya hidup dengan gaya hidup bebas lah. Mau ngapain oke, saya mau beribadah di tempat agama apapun oke. Dan di sana waktu itu langsung ketemu tek, apa ya yang kurang ya, kok nggak enak. Ternyata ada 2 kalimat di hati saya. Tujuan dan tanggung jawab. Apakah itu bisa menutupi kebolongan itu tadi? Nah sekarang ketika tujuan itu sudah dialami, tanggung jawabnya sudah, tetap bolong nggak? Bolong. Masih. Ya karena sampai berusaha menambal yang memang bolong, memang nggak ada. Ya, jadi harus disadari kebolongannya, dibiarkan lingkaran yang bolong itu lenyap semuanya. Nggak perlu ditambal, karena lingkaran yang bolong itu cuma virtual, nggak benar-benar ada. Nggak benar-benar ada ya? Itu diciptakan sebagai pondasi dari identitas kita. Oke. Dari orang tua dan lingkungan kita. Pasti ada rasa tidak utuh. Semua orang pasti punya rasa tidak utuh. Benar. Tapi ketika dia menerima, aslinya benar prosesnya sampean. Ketika sampean gelap-gelapan, rasa tidak utuhnya keluar, dibiarin. Tapi pikiran pasti, wah ini pasti tanggung jawab atau tujuanku kurang. Benar. Ketika kita nggak nemplek gini, ketika oh bukan ini jawabannya. Sama kan selama ini kan ketika itu muncul, oh ini jawabannya, coba tak lakuin, gitu kan. Nah coba ini diabaikan aja. Oh ini bukan ini. Sampai semuanya hilang. Nggak ada satupun jawaban pikiran yang mampu memuaskan rasa kosong atau rasa bolong ini. Jadi dibiarkan semuanya lewat. Ketika sudah lewat, sensasi muncul, dibiarkan lewat juga, selesai. Sampai akan tercerahkan. Karena pencarian berhenti. Karena sampai sudah tidak mencari jawaban di dalam pikiran dan perasaan dan dunia material. Oke. Itu berarti yang sudah Mas Riko lalui ya? Oke. Keren-keren Mas. Harus banyak belajar lagi nih. Menutup kebolongan nih. Cek gak bolong terontong.